Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrizal. Saya mewakili kelompok 11 yang beranggotakan dengan Muhrizal 2010411036 dan Indria Ningsih Putri 2010411037 yang bertemakan ISO 9000, dasar-dasar dan kosakata. Baik, saya akan membacakan poin pertama yang saya akan presentasikan, yaitu dasar-dasar sistem manajemen mutu. 1. Alasan untuk sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan membutuhkan produk dengan karakteristik yang memuaskan kebutuhan dan harapan mereka. Kebutuhan dan harapan ini dinyatakan dalam spesifikasi produk dan secara kolektif disebut sebagai persyaratan pelanggan. Persyaratan pelanggan dapat ditentukan secara kontrak oleh pelanggan atau dapat ditentukan oleh organisasi itu tersendiri. Poin kedua, persyaratan untuk sistem manajemen mutu dan persyaratan untuk produk. Persyaratan untuk sistem manajemen mutu ditentukan dalam ISO 9001. Persyaratan untuk sistem manajemen mutu bersifat umum dan berlaku untuk organisasi di industri atau sektor ekonomi apapun terlepas dari kategori produk yang ditawarkan. ISO 9001 sendiri tidak menetapkan persyaratan untuk produk. Poin yang ketiga, pendekatan sistem manajemen mutu. Sebuah pendekatan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu terdiri dari beberapa langkah termasuk berikut ini. Poin yang A, menentukan kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan. Poin yang B, menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi. Poin C, menentukan proses dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Poin yang D, menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Poin yang E, menetapkan metode untuk mengukur aktivitas dan efisiensi setiap proses. Poin yang keempat, setiap aktivitas atau serangkaian aktivitas yang menggunakan sumber daya untuk mengubah input menjadi output dapat ditangkap sebagai suatu proses. Agar organisasi berfungsi secara efektif, mereka harus mengidentifikasi dan mengelola banyak proses yang saling berkaitan dan berinteraksi. Seringkali output dan suatu proses akan langsung menjadi input ke proses selanjutnya. Identifikasi sistematis dan pengolahan proses yang digunakan dalam suatu organisasi dan khususnya interaksi antara proses tersebut disebut sebagai pendekatan proses. Maksud dari standar internasional ini adalah untuk mendorong adopsi pendekatan proses untuk mengelola sebuah organisasi. Poin yang kelima, kebijakan mutu dan sasaran mutu. Kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan untuk memberikan fokus untuk mengarahkan organisasi. Keduanya menentukan hasil yang diinginkan dan membantu organisasi untuk menerapkan sumber dayanya untuk mencapai hasil tersebut. Kebijakan mutu menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu. Poin yang keenam, peran manajemen puncak dan sistem manajemen mutu. Poin yang A, untuk menetapkan dan memelihara kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi. Poin yang B, untuk mempromosikan kebijakan mutu dan sasaran mutu di seluruh organisasi untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan keterlibatan. Poin yang C, untuk memastikan fokus pada kebutuhan pelanggan di seluruh organisasi. Poin yang ketujuh, dokumentasi. Nilai dokumentasi. Pembuatan dokumentasi tidak boleh menjadi tujuan itu tersendiri, tapi harus menjadi aktivitas yang menambah nilai. Poin yang kedua, jenis dokumen yang digunakan dalam sistem manajemen mutu. Poin yang A, dokumen yang memberikan informasi yang konsisten, baik secara internal maupun eksternal tentang sistem manajemen mutu organisasi. Dokumen tersebut disebut sebagai manual mutu. Poin yang B, dokumen yang menjelaskan bagaimana sistem manajemen mutu diterapkan pada produk, proyek, atau kontrak tertentu. Dokumen tersebut disebut sebagai rencana mutu. Poin yang ke-8, mengevaluasi sistem manajemen mutu. Yang pertama, mengevaluasi proses dalam sistem manajemen mutu.
Yang kedua, mengaudit sistem manajemen mutu. Yang ketiga, meninjau sistem manajemen mutu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Indianingsih Putri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu pada poin 9, peningkatan berkelanjutan. Tujuan perbaikan terus-menerus dari sistem manajemen mutu adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan cara ini, perbaikan adalah kegiatan yang berkesinambungan, umpan balik dari pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya. Audit dan tinjauan sistem manajemen mutu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan peluang perbaikan. Pada poin 10 yaitu peran teknik statistik. Penggunaan teknik statistik dapat membantu dalam memahami variabilitas dan dengan demikian dapat membantu organisasi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Teknik-teknik ini juga memfasilitasi penggunaan yang lebih baik dari data yang tersedia untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Poin 11 yaitu sistem manajemen mutu dan fokus sistem manajemen lainnya. Sistem manajemen mutu adalah bagian dari sistem manajemen organisasi yang berfokus pada pencapaian hasil dan dalam kaitannya dengan sasaran mutu untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan persyaratan pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya. Pada poin 12 yaitu hubungan antara sistem manajemen mutu dan model keunggulan. Perbedaan antara pendekatan sistem manajemen mutu dalam rangkaian ISO 9000 dan model keunggulan terletak pada cakupan aplikasinya. Rangkaian standar ISO 9000 memberikan persyaratan untuk sistem manajemen mutu dan panduan untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan model keunggulan berisi kriteria yang memungkinkan evaluasi komparatif kinerja organisasi dan ini berlaku untuk semua kegiatan dan semua pihak yang berkepentingan dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu istilah dan definisi. Pada poin 1 yaitu istilah yang berkaitan dengan kualitas. Nilai, kategori atau peningkat yang diberikan untuk persyaratan kualitas yang berbeda untuk produk, proses atau sistem memiliki penggunaan fungsional yang sama. Yang poin 2 yaitu istilah yang berkaitan dengan manajemen. Sistem manajemen, sistem untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang poin 3 yaitu istilah yang berkaitan dengan organisasi. Organisasi yaitu sekelompok orang yang fasilitas dengan pengaturan tanggung jawab, wewenang, dan hubungan. Poin 4 yaitu istilah yang berkaitan dengan proses dan produk. Proses yaitu serangkaian kegiatan yang saling berkaitan atau berinteraksi yang mengubah input menjadi output. Produknya yaitu hasil dari proses itu sendiri. Poin 5 yaitu istilah yang berkaitan karakteristik. Contohnya, ciri-cirinya itu seperti fitur pembeda. Poin 6 yaitu istilah yang berkaitan dengan kesesuaian. Memperbaiki tindakan dari sesuatu yang tidak sesuai menjadi sesuatu yang membuatnya dapat diterima atau sesuai. Selanjutnya yaitu metodologi yang digunakan dalam pengembangan kosakata. Yang pertama yaitu pendahuluan. Universitas Penerapan Keluarga Standar ISO 9000 memerlukan penggunaan yang pertama deskripsi teknis tetapi tanpa menggunakan bahan teknis. Dan yang kedua yaitu kosakata yang koheren dan selaras yang mudah dimengerti oleh semua calon pengguna standar sistem manajemen mutu. Konsep tidak independen satu sama lain dan analisis hubungan antara konsep dalam bidang sistem manajemen mutu dan pengaturannya ke dalam konsep merupakan persyaratan kosakata yang koheren. Analisis semacam ini digunakan dalam mengembangkan kosakata yang ditentukan dalam dokumen ini. Karena diagram konsep yang digunakan selama proses pengembangan dapat membantu dalam pengertian yang informatif. Poin kedua yaitu isi entry kosakata dan aturan subsidi. Konsep tersebut membentuk unit transfer antara bahasa, yaitu termasuk varian dalam satu bahasa, misalnya American English dan British English. Untuk setiap bahasa dipilih istilah yang paling tepat untuk konsep transparansi universal dalam bahasa tersebut, yaitu bukan pendekatan literal terhadap terjemahan. Definisi dibentuk dengan menggambarkan hanya karakteristik yang penting untuk mengidentifikasi konsep. Informasi tentang konsep yang penting tetapi tidak esensial untuk deskripsinya dimasukkan ke dalam satu atau lebih catatan definisi.
Ketika sebuah istilah diganti dengan definisinya, tunduk pada perubahan sintaksis kecil. Seharusnya tidak ada perubahan dalam arti teks. Substitusi semacam itu menyediakan metode sederhana untuk memeriksa mengandung sejumlah istilah. Subsidi paling baik dilakukan dengan mengambil satu atau paling banyak dua definisi sekaligus. Substitusi lengkap dari totalitas istilah akan menjadi sulit dicapai secara sintaksis dan tidak membantu dalam penyampaian makna. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari PPT ini, yaitu kepuasan merupakan satu kata yang cukup representatif ketika kita berbicara tentang mutu atau kualitas. Mutu adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sangat bagus dan berharga. Secara fisik, barang yang bermutu dicerminkan dengan kata-kata baik, indah, benar, istimewa, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi non-profit, biasanya mutu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan oleh seseorang atau sebuah organisasi, sehingga pelanggan merasa puas tanpa adanya keluhan atas pelayanan yang didapat dari organisasi tersebut. Setiap orang dapat mengartikan mutu sebagai persepsi masing-masing. Hal ini dikarenakan mutu belum memiliki arti yang tepat, sehingga para pakar masih mengartikan mutu sesuai persepsi yang ada di bidangnya. Manajemen mutu sangat diperlukan di dalam perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pengendalian mutu yang baik dan teratur kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan-hambatan dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif. Dan begitu pula sebaliknya, bila perusahaan tidak mempunyai organisasi yang baik dan teratur, sehingga dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan akan mengalami hambatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.